tulisan belakangnya Grand Seminar Public Speaking. 3.000 orang ada di situ. Tapi satu menit kami bicara di panggung, saya merasakan apa yang mereka rasakan. Kenapa? 90% survei ini membuktikan bahwa hampir 90% di Nusantara ini, mau pesantren, mau kampus, di Unpad sekalipun beberapa bulan yang lalu, mereka banyak yang alergi dengan muhadharah. Anak yakin di Al-Basriah enggak? Kalian semangat semua. Tapi kenapa anak katakan ini? Ayat Tuhan pada ada pesantren Nurul Ikhlas di Payakumbuh. Kiainya mengatakan, Ustaz Chandra, Anda datang di waktu yang tepat. Ini hari Kamis malam. Tapi mohon Pak Chandra, sejak pondok ini berdiri, ada virus yang tak bisa dihilangkan sampai sekarang. Apa itu? Jadi kalau malam Jumat Muhadharah, hari Kamis sore banyak yang sudah kumpul di bagian kesehatan. Itu 5 menit sebelum kalian masuk ke aula. Dan Anda tahu, 4 jam setelah acara selesai, mereka terbuka tabirnya. Kalau muhadharah, kalau public speaking, itu bukan hanya muhadharah. Apapun profesi Anda nanti, yahtajul kalam. You ingin menjadi seorang dokter, al-atibba yahtajuna ilal kalam. Dokter butuh bicara. Ada mau jadi apa? Ada mau jadi seorang pilot? Pilot kita takar Garuda Indonesia sebulan sekali. Para pilotnya, pramugarinya, judulnya adalah Public Speaking Training untuk Garuda Indonesia, Batik Air, dan juga untuk Citylink. Apakah mereka muhadharah dulu sebelum masuk ke pesawat? Dari situ kita bisa mengambil kesimpulan, oh iya, semua ini dibutuhkan. Andai kan nanti di mana jadi di sini kembali untuk putra, Anda akan katakan timnas U16 di Asian Games beberapa waktu yang lalu itu kita tatar, kita bekerjasama dengan Kemenpora, Kementerian Olahraga, bahwa seluruh timnas U16. Kenapa Anda katakan ini? Anda yakin orang tua itu akan mengatakan, nah, aku bangga punya dua anakku. Kamu layak dapat aplaus dari ayah bunda. Aplaus itu indah, pembicara yang hebat, pembicara yang berkarakter, pembicara yang profesional, pasti dapat aplaus dari audiensnya. Tapi yang saya maksud di sini adalah ini dia. Aku tak perlu belajar tentang aplaus ini ke Tanto Wilayah Public Speaking School Jakarta. Cukup di sini, my people. Posisikan tangan antum dan posisi mau tepuk tangan. Bagaimana posisinya? Yes, jangan dulu itu. Yang pertama, jangan sampai gagal di segmen ini. Dr. Putri banyak yang gagal. Kemarin di Pekanbaru banyak yang gagal. Kita coba di Al-Basriah. Ketika saya mengatakan selamat pagi, tepuk tangan Anda satu kali. Selamat pagi. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangan Anda 2 kali. Selamat pagi. Ulangi, my people. Operator standby. Selamat pagi. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangan yang 2 kali. Selamat siang. Dan ketika saya mengatakan selamat malam, tidak ada tepuk tangan sama sekali. Di sini biasanya terjadi kiamat kubra besar-besaran. Allah ngeri. You selatan matanya udah fokus ke depan karena ada takut salah kan? Oke, my people, inilah Al-Basriah, tunjukkan dengan aplaus Anda. Kalahkan itu anak-anak UI, 500 orang anak komunikasi. Selamat pagi. Selamat pagi. Musiknya saya off-kan, sengaja kenapa banyak yang dari segmen ini. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat pagi. Operator standby. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Pasti Anda lagi menunggu malamnya. Itu fokus banget sampai belakang loh kan. Allah ulangi. Selamat siang. Enak
jadi driver dan motivator kayak gini. Cukup dengan isyarat, semua tepuk tangan. Selamat pagi, selamat malam. Oke, yang Anda gagal hari ini, Anda tak perlu khawatir kawan. Mau depan, mau di tengah, mau di sampai belakang. Andai kan Anda gagal hari ini, banyak kawan-kawan Anda yang hampir gagal juga. Ketika saya katakan selamat malam, itu tangan hampir nempel dan baca istighfar. Astagfirullah. Ulangi. Jangan sampai gagal di segmen ini. Inilah Basaria Forkes. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Cukup. Karena Anda nggak tega kalau ada yang kata lagi. Oke. Nah, hampir 15 menit saya bicara. Enak banget dia dulu dan Anda tinggal. Amin. Anda tahu dengan bapak saya, Anda cari-cari bapak saya. Ternyata bapak lagi menikmati kopi panas ini. Sampai lagi mana? Anak saya bapak, ini gara-gara bapak. Saya nangis di atas kamu, bapak gak tahu. Saya dimarahin manusia itu juga bapak gak tahu. Saya dibikin nangis seolah-olah saya diusir atas kamu. Dan saya lempar itu kertas 15 lembar bolak-balik di depan bapak. Saya lempar itu kertas 15 lembar bolak-balik yang sudah ditulis oleh bapak selama 1 minggu. Apakah bapak marah? Itu enggak. Bapak gak marah, ibu gak marah. Tapi bapak dengan perlahan dia ambil itu kertas satu persatu. Ibu mengambil kertas satu persatu. Bapak sambil mengatakan, Chandra, bapak Iras kau yakin orang malam ini. Bapak Iras kau lempar di kertas yang sudah bapak tulis selama 1 minggu. Bapak Iras. Tapi bapak mohon ikhlaskan hatimu untuk mengambil doa saya hari ini. Ini bukan panggung bercanda. Ini hanya terbuat dari kayu dan bambu ukuran 1 meter. Tapi panggung yang sebenarnya 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun yang akan datang. Kau bukan di panggung ini anakku. Kau akan berdiri di panggung istana sekalipun kau bisa. Kau bukan hanya memanggil seorang kepala desa Chandra. Seorang presiden pun kau bisa panggil dengan desamu. Kau akan dihidupkan yang sangat. Ibu hanya bisa memeluk dan mengambil doa itu. Ada imam itu minal awqat al-mustajabah. Di antara waktu yang Allah sakit. Allah tidak tuli dan tidak buta. Kenapa ada kepada aku? Aku sekarang masih ragu-ragu. Tercanda akan bingung sekali. Allah sadar memang paling besar. Dua orang tua anak yang selalu mengalir setiap bulan tadi itu bergerak. Aku santri, anak santri, Ustaz Aku santri, Ustaz Z santri. Kita semua pernah dibawa paliman santri. Tidak ada kata mustahil bagi Allah yang menggerakkan hati yakin itu. Anda bisa berada sampai detik ini seperti ini. Allah yang menggerakkan. Berawal dari paling pesantren. Anda tak mau 1000 orang yang sekarang angkat anak. Antum masih ragu mau apa nanti ke depan. Selalu takzim antum kepada kuliah, kepada pondok dan atmosfer tanah ini. Anda yakin hadal ma'ad haffadhumul malaikah. Dikelilingi malaikat-malaikat Allah. Dan antum menjadi alumni dari pondok ilmu Husnul Khotimah. Dan antum berdiri dekat bismillah. Anak angkat ini berbeda dan Allah sayangnya anak bawa kemana pernah pergi. Antum pasti bertanya, Chandra mana bukti? Anak akan buktikan perang. Ini tahun 94, ini foto anak. Tahun 94 di SD dan di Pamijahan, Sukamana, Tasikmalaya, kemudian berangkat ke Goton. Di sinilah saya bertemu dengan Ustaz Agus dan saat di Goton alhamdulillah 2001. Saat keluar dari Goton ada S1 di sana, kemudian mendirikan Suara Goton FM. Saya bertemu dengan Ustaz juga suka request lagu hari ini. Kemudian keluar dari Goton, kemana kami melangkah? Allah yang menggerakkan. Anak di Goton Bismillah.
Bagian penerangan di sini namanya apa? Kismu apa? Yang bagian ngomongin di masjid bagian apa? Kismu apa? Beda-beda. Kismu apa? Tukang ngomongin aja sekali lama ngomongin. Ada yang meninggal ngomongin. Disitulah peran anak. Ketika sudah keluar, di mana kami berperan? Allah yang menggerakkan. Ternyata kami diminta untuk datang ke tempat ini. Saat pertama kali MC di istana, anak MC awal pondok karena dia akan diterima di Maha. Saat datang ke istana, ya Allah, siapa yang mengira anak bocah tahun 90 yang dulu gak bisa ngomong apa-apa. Ketika datang ke istana, sebelum ke istana belum punya handphone, saat itu anak warga, itu warga. Anak telepon, wah, doa terkabul, Pak. Tahun 90 Bapak mengatakan, suatu saat aku akan berada di atas kapal di istana. Pak, besok saya MC istana. Apa jawaban Bapak? Jawaban Bapak satu kata, mustahil. Apa-apa? Astagfirullahaladzim Bapak, kenapa aku bilang mustahil? Bukan senang. Nah, gimana kau memanggil presiden? Gimana kau MC di istana? Dulu kau waktu MC kepala desa kau gak bisa. Pak, itu sama saya. Saya akan buktikan depan Bapak. Ada 3 tiket. 1 tiket untuk Bapak, 1 tiket untuk Ibu, 1 tiket berikan ke mantan kepala desa yang melamar saya waktu itu. Dan mengerti istana, Masya Allah. Ilmu pertama zona public speaking di istana, di mana-mana MC itu spesialis bodoh. Betul nggak? Anak ini Allah juga sama. MC itu di mana-mana sejak Fir'aun MC dulu. Itu spesialis pojok, jarang MC di tengah, kecuali MC entertain. Saat anak MC di istana, anak pegang mikrofon seperti ini. Apa yang anak katakan? Hadirin yang terhormat, Presiden Republik Indonesia tiba di Istana Negara. Baru anak ngomong kayak gitu, datang polisi militer. Dia mengatakan, nah, kau MC? Iya mas. Kamu niat ke MC hari ini? Astagfirullahaladzim. Apa salah saya? Dia mengatakan, mas, perasaan baru kali ini saya dengar MC yang teriak-teriak. Sakit telingaku. Datanglah Mas Tantowi Yahya. Pak Tantowi Yahya mengatakan, mas, kalau bicara itu soft but powerful. Bicara itu soft but powerful. Ada spesifik penekanan kata dan tak perlu ada teriak-teriak. Berubah MC-nya. Apa yang melakukan? Gara-gara anak pegang mikrofon kayak gini, ternyata itu salah menurut zona istana. Antum kalau main di mixer, di mana mixer? Di belakang ya, Ustaz ya. Antum kalau main di mixer, suaranya beda-beda. Ustaz Agus suaranya powerful saat teriak tadi, ada treble voice. Berarti gain-nya itu yang dikurangi, high-nya diangkat. Suara anak bass voice, kalau suara bass voice, low-nya dikurangi, high-nya diangkat seperempat, gain-nya setengah saja. Cakep banget pasti. Di situ anak belajar. Ternyata pegang mikrofon seperti ini keliru, suaranya over, akan muncul di equalizernya itu merah lampunya. Jadi kalau antum bicara, peganglah mikrofon like this. Tidak ada teman-teman kami di Trans 7 yang ngomongnya kayak gini. Dilaporkan dari area kemacetan lalu lintas ini terjadi di area sini. Ini alhamdulillah. Kak, ada teriak, Sajana, kau ngomongin mikrofon apa nggak ada materi lain? La tumilu hadil ayat. Anak ketuk mikrofon kayak gini saja, yang duduk langsung bangun. Itu berarti mikrofon bisa menghipno audiens. 2.500 orang di Jakarta Convention Center. Raffi Ahmad maju ke depan. Anak-anak SMA ramai banget. Menteri Pendidikan mau masuk, ramai banget. Habis itu Andika Pratama dia maju ke depan. Dia mengatakan, tolong ya anak semuanya ini Pak Menteri mau masuk loh mas, Mbak. Tolong ya dia gak ada yang dengerin. Biar kali saya masuk ke depan, anak ibu SNTP. Tolong astagfirullahaladzim, Allah yang biar kali Allah. Gak ada yang dengerin. Raffi Ahmad maju ke depan. Tolong ya ini ya, tolong Pak Menteri masuk loh, tolong ya. Gak ada. Ketika anak maju ke depan, anak masukkan mikrofonnya. Kemudian anak katakan, please, no voice. Hanya 3 kata.
30% dan stressing dimainkan. Please, no voice. Tuh, Anda pun diam hari ini. Dari situ Anda bisa, oh iya ya. Beda, astagfirullah ya Allah, please no voice, no voice, Allah Akbar, no voice, no voice, no voice. Ternyata bicara itu semakin efektif, itu semakin mahal. Ada memperkenalkan diri. Assalamualaikum, perkenalkan ya. Jadi nama saya itu adalah jadi gini. Saya itu sebenarnya memperkenalkan Monia dari Roma. Assalamualaikum, saya bicara dari Jakarta. Cukup. La tabdil kalam, tak ada kata yang mubazir. Bukankah Nabi juga mengajarkan itu? Kepada Aisyah mengatakan kalau bicara itu harus mempunyai namanya jawamiul kalam. Bicara itu efektif dan efisien. La tabdil kalam, Anda dapatkan di zona istana. Kemudian setelah itu bergabung lagi dengan Chandra Production Network. Keluar dari zona istana, Anda diminta untuk menjadi TV voice over. Apa itu TV voice over? Voice over itu artinya pengisi suara. Anda katakan ini afwan, lastu mutakabbiran hada. Bukan nggak ada maksud untuk menyombongkan diri. Atau sekarang save diakui ya. Ini Happy Chandra bermula dari nol. Ketika Allah sudah menggerakkan di tanah pesantren, air yang kita minum, udara yang kita hirup di tanah pesantren, itu akan menjadi saksi kesuksesan kita nanti ke depan. Masuk di zona TV voice over, anak-anak mahat, anak-anak pondok, anak masuk ke TV One juga akhirnya bingung mau ngapain. Saat itu orang TV One mengatakan, Mas, suaramu cocok jadi VO. Astagfirullah, apa itu VO? Anda belum dapat itu mufradat di gontor. Apakah mana ada sunangan VO? Tidak ada. Ternyata VO itu artinya adalah voice over. Antum dapat ilmu baru hari ini. Oh, itu namanya voice over. Di mana kami menjadi suara? Yang pertama, kami diminta untuk ada di sini. Channel apa itu? Ada masuk ke TV One, ada pegang itu mikrofon. Orang TV One bilang, Mas, ketika itu layarnya sudah mulai on, Mas, langsung ngomong ya. Saya ngomong apa, Mas? Ini tes masuk, yang penting apa yang keluar dari mulut Mas harus sesuai dengan gambar itu. Gambar itu selesai, musiknya Mas sudah selesai. Oke, siap. Disitulah kelebihan anak pondok. Anak pondok itu semakin kepepet, loadingnya cepat. Aku mau ujian minggu depan, yakin aku belum belajar hari ini. Tapi sebelum masuk ke ruangan, 5 menit sebelum masuk ke ruangan, semua energi bisa dikerahkan. Padahal kita tahu mahfuzatnya, man arafa bu'da safari ista'adda. Barang siapa yang tahu jauhnya berjalan, pasti akan siap-siap. Masya Allah, itu Anda rasakan di TV One. Muncul gambar ini. Pernah dengar suara itu? Habis itu Anda pasti pernah mendengar suara ini. TV One memang beda. Itu Anak ajak kakek langsung diterima macam, udah cocok ini deh. Hanya ngomong TV One memang beda. Simpel kan? Gak mungkin anak masuk ke TV One dan ngomongnya kayak gini. TV One memang beda. Nah, hanya ngomong TV One memang beda. Nyampe 1 menit apa enggak? Ada aja dengan lugunya keluar dari ruangan hanya 4 detik kawan. TV One memang beda. Saat itu Allah karim. Kita ini anak ma'had, ngerjain tugas kayak gitu sudah biasa. Keluar dari area TV One, finance-nya bilang, ya kan, punten, jangan pulang dulu, masuk ke ruang finance. Oh iya Pak. Dengan lugunya karena kami gak biasa seperti itu. Akhirnya orang bendaharanya mengatakan, makasih sudah jadi view di TV One. Dan ini honor untuk Anda. Saya cepat ambil tuh. Maklum kan, ini lagi nganggur hari itu. Anak penasaran, anak buka amplopnya di musola. Masya Allah. Hanya ngomong kayak gitu doang. TV One memang beda. Hanya ngomong kayak gitu doang. Afwan ya, nak ada spinning mah. Set energi positifnya. Tak ada maksud apa-apa. Ketika anak buka itu angka, Allah karim. Pasti Anda lagi menunggu kesabaran. Sebentar anak pas dulu. Ketika dibuka itu angka, Allah karim. 27 juta yang harus.
kembalikan lagi ke finance. Ini kan, loh kenapa Kang Chandra kurang ya? Astagfirullahaladzim, bukan kurang. Ini hitungannya kayak gimana? Ternyata Mbak itu mengatakan, Mas Chandra, mohon maaf, di production cost kami hitungannya per second, per detik. 1 detiknya 7.500.000. Saat itu apa yang anak katakan? Oh, begitu anak bilang ya belum. Anak tadi yang depan TV-wan, setelah itu anak bergabung di sini. Saat itu anak bilang, ya Allah, ternyata hanya ngomong kayak gitu doang. Allah berikan rezeki. Dari mana kita dapatkan itu? Dari ma'had anak belajar ini. TV-wan memang beda. Coba dapatkan ini. Nah, mana? Ya Allah, anak akan cari iklan yang lebih panjang dari ini. Selain bergabung dengan Damai Indonesia, dengan Zaki Mirza, dengan Kang Apik dan Syekh Ahmad Al-Misri. Sebagai apa di Damai Indonesia? Pasti Anda pernah mendengar suara-suara kayak gini. Saatnya Anda mengikuti Damai Indonesia. Sekarang Anda mengatakan, oh ini makhluknya yang ngomong. Keluar dari zona TV-wan, kita bergabung lagi dengan Trans. Dari sini, Anda menyimpulkan, oh iya ya, benar, ternyata public speaking luas kawan. Voice over, butuh public speaking. Vokal yang berkarakter, qaulan thaqila, kata-kata yang berbobot dan memberikan pengaruh, qaulan layyinan, kata-kata yang lembut, soft dan powerful. Di Trans TV anak belajar bersama Pak Khairul Tanjung. Di channel apa di Trans TV? Pasti Anda pernah melihat tayangan ini. Pasti Anda semua pernah mendengar suara ini. Sebentar nafas dalam. Sebentar. Allah. Sampai mana tadi? Iya ya, astagfirullah. Di Trans TV, Antum pasti pernah mendengar ini. Bioskop Trans TV is back. Bioskop Trans TV menghadirkan ratusan film blockbuster terbaru. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan bintang-bintang besar dan terkenal. Pertama kali tayang di layar kaca Indonesia. Semua itu hanya Anda temukan di Bioskop Trans TV. Pelajaran sama itu? Di antara ada yang menghitung berapa detik. Ada yang menghitung. Setelah itu kita kalau udah dipanggil di Trans TV pasti dipanggil sama Trans TV. Diminta kalau yang setuju, pasti Anda semua pernah mendengar acara setiap pagi ini. Pasti Anda pernah mendengar audio ini ketika Anda pulang ke rumah di acara Hasanah setiap pagi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya pekerjaan itu tergantung kepada niatnya. Sudah disebut berhafal plastik, namun mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Kenapa kita dulu? Lanjut. Setelah itu kita bergabung dengan produk ini. Ini produk apa? Apa di produk obat ini? Desir Kasari bilang, Kang Chandra, you cocok jadi feel di obat. Desi maju kan, bawa Mixaprip. Habis itu dia ngomong, Mixaprip menyembuhkan sakit kepala. Disuruh apa di situ? Pasti ada semua orang mendengar suara ini. Baca aturan pakai bila sakit dipanggil berbeda. Oke, dan terakhir dengan Rina Gunawan.
Gunawan, wedding organizer. Ini adalah foto saat MC di pernikahannya Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Untuk MC kedua di Jakarta kan saya cepatkan saja. Dan terakhir tadi Ustaz Agus nanya, antum sebagai apa di Antv? Ada di Antv mengisi suara film di filmnya Mahabharata. Di film yang abad ke-7 yang film-film. Mau dengar suaranya? Oke. Dalam hitungan 3 tanpa suara 1, 2. Mau dengar suaranya? Nanti kalau ada kesini lagi. Iya, astagfirullahaladzim. Ada masuk ke ATV. Orang programnya bilang, Mas, nanti cocokin suaranya dengan gambar yang ada di layar movie-nya. Mas. Di situ Allah menggerakkan. Hanya berdoa anak selain Rabbi Sholih. Ya Allah, habrik lisanil kalam. Inkan ahadul kalam nafi'lahu. Habrik lisanil. Gerakan lisanku ini ya Allah. Muncul di situ layar besar di giant screen dengan gambar seorang Yudhistira megang panah. Di depannya ada Arjuna di atas kereta kencana. Di situ anak mulai ngomong, apa yang keluar di otak itu yang keluar di mulut. Apa yang anak omongkan? Anak ngomong seperti ini. Ingat Arjuna, ketika kau langkahkan kakimu itu, maka sungai Gangga ini akan berubah menjadi lautan darah. Yang paling mahal itu ketawanya. Dari 20 gambar di Indonesia, yang bisa ketawa kayak gitu hanya 5 orang. Anak orang ketiga. Anak Mataram Lombok. Ada yang bertanya, Mas Chandra, aku mau tanya Mas, itu suara kayak gitu, sehari-hari ngomongnya kayak gitu apa enggak? Anak dalam hati istighfar, astagfirullah. Gak mungkin kawan anak masuk Indomaret. Terus anak bilang ke kasir, aku ingin beli odol. Dalam kebanggaan, kalau tidak, Indomaret ini akan berubah menjadi lautan darah. Silakan kasih dia. Baik. Nah, tak terasa sudah 1 jam saya bicara. Lihat gambar ini. Tidak sedikit warga Palu yang menitikan air mata hanya melihat gambar ini. Sampai mengatakan subhanallah, indah sekali kau ciptakan alam ini. Orang yang hebat, dia selalu move. Orang yang bicara yang mengesahkan, dia menggerakkan jiwa dan saat bicara. Itu kami katakan saat di tanah Palu tanggal 28 September hari pagi. Acara selesai jam 12.30. Saat itu Wakil Wali Kota Palu, Pak Pasha mengatakan, Kang Chandra, kalau bisa Kang Chandra jangan buru-buru. Nanti malam ada festival malam besar-besaran. Kalau bisa Kang Chandra MC-nya, saya mohon Mas, karena Bapak bisa mengiringi ribuan orang seperti hari ini. Saya mohon Mas, saya bilang Pak Pasha, gak mungkin saya harus berada selama di tanah Palu ini, karena nanti jam 19.00 saya harus landing di Surabaya. Kami adalah acara family gathering dengan acara di Surabaya. Udah Mas, saya ganti yang Surabaya. Enggak, saya harus pulang. Seorang Pak Dirman yang mengantar saya selama seminggu di tanah Palu, usianya 59 tahun. Dia langsung merapat ke ruang wali kota. Dia mengatakan, Pak Chandra, saya adalah driver Anda selama 1 minggu di tanah Palu. Mohon maaf, saatnya untuk menuju ke bandara Pak Chandra. Karena flight ke penerbangan Bapak jam 16:30. Bapak harus cepat menuju ke bandara. Masya Allah. Akhirnya kami berangkat. Di jembatan kuning itu, Pak Dirman mengatakan, Mas Chandra, saya bangga bisa menyambut Bapak selama 1 minggu di Palu ini. Dan ini adalah hari yang terakhir Bapak di sini. Saya mohon Pak Chandra, bisa nggak kita selfie dulu di jembatan kuning ini? Mas Dirman, lanjut aja Pak. Saya takut ketinggalan pesawat. Akhirnya dia sambil nyetir, sambil selfie.
Dia mengatakan yang penting saya laporan ke anak putri saya kalau saya pernah foto dengan bapak dan menyapiri bapak salah satu. Kita cutting untuk mengajukan pohon ini. Bagaimana cara mengajukan pohon ini? Ternyata orang-orang di Solomo jika ingin mengajukan pohon ini, mereka berteriak di pohon ini. Ini pohon akan tumpah. Dengan izin-Mu ya Allah, kami berteriak warga Solomo, ini pohon akan tumbang dan hancur. Hanya dengan teriakan, bismillah, pohon ini hampir tumbang dan hancur. Kenapa di Al-Basaria sering ada yel-yel? Satu teriakan itu bisa mengangkat hormon yang tadinya low menjadi high. Kenapa antum tadi takbir Allahu Akbar, Buya yang terhormat, mungkin ustaz-ustaz besar di sini mengangkat antum takbir Allahu Akbar. Sekarang antum sudah tahu filosofisnya. Satu teriakan bisa mengangkat hormon kita yang tadinya low menjadi high. Salam cinta buat orang tua anakku. Jangan sampai antum pulang ke rumah, yang ada di rumah adalah teriakan negatif. Ibumu mengusirmu, ibumu memarahimu, ayahmu dia teriak dan teriakan negatif. Ingatkan mereka. Satu teriakan seorang ibu dan teriakan itu negatif. Satu kata teriakan itu bisa membunuh jutaan hormon anak itu. Pohon aja bisa tumbang dengan teriakan, apalagi manusia. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia ini diciptakan lemah. Hari ini rugi kalau antum hanya belajar public speaking. Public speaking dibutuhkan 8 jam. 1 jam hari ini anak combine antara retorika bicara, public speaking, skill komunikasi, dan segmen motivasi untuk alpha people malam ini. Tepuk tangan untuk kita. Oke. Hai. Masih semangat? Oke, masih ada waktu ya Saudara ya? Masih ada waktu ya? Oke, baik, kita lanjutkan kalau seperti itu ya. Kita mulai acara hari ini dengan segmen yang ketiga, dengan segmen yang satu ini. Teriakan satu kalimat yang akan munculkan di layar sama dengan yang warna merahnya. Itu kan jago-jago bahasa Inggrisnya. Yuk, dibaca. Wahid, Isnani, Selasa. Yourself. Mata yang percaya diri tak ada keraguan untuk melawan. Public speaking butuh percaya diri. Muslimah yang berkarakter butuh percaya diri. Al-Bashar yang berdiri tegak sampai sekarang karena Allah punya self confidence dan percaya diri yang tinggi. Pak Chandra, anak mau orang kampung Pak Chandra. Keluarga saya keluarga kecil. Rumah saya rumahnya kecil. Jalan ke tempat saya itu kecil. Kendaraan saya kecil. Anda berpikir semua diri Anda kecil? Berarti Anda tidak belajar dari filosofis ini. Anda lihat bidang catur ini. Kalau Anda main catur, pasti Anda pernah melihat gambar pion ini. Permainannya ini kecil, tapi nggak pernah mundur. Apakah pernah pion ini mundur? Dia kecil, tapi nggak pernah mundur. Dia terus maju ke depan. Maka kunci yang utama dalam zona aktif hari ini, ya Allah, berarti saya harus lebih percaya diri hari ini. Bukan hanya dalam bicara, dalam belajar, dalam mengabdi, dan menghormati bendera ini. Harus percaya diri. Setuju? Setuju. Oke, berikutnya, Anda akan membuka segmen yang satu ini. Pegang mikrofonnya, nak. Dibaca. Silakan. Potret pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Potret pendidikan di Indonesia. Kelas berapa? Kelas 2 SMA? SMP. Baik. Potret pendidikan di Indonesia. Hasil survei Study Program for International Student Indonesia PISA 2015. Indonesia ternyata peringkat ke-64 dari 65 negara yang pendidikannya terburuk di dunia. Sekarang ada cerita, buktikan pacaran. Yuk, anak buktikan. 2 tahun yang lalu kami diundang untuk datang ke Lokma Aceh sana. Baru nyampe ke Bandara Bulan Bintang yang menjemput kami pakai bentor. Ada tahu bentor? Becak motor.
Supirnya di samping, anak duduk di sampingnya. Akhirnya anak duduk di sampingnya, perjalanan terus dia berlalu. Tiba-tiba hujan deras, anak tanya ke drivernya, Mas, masih lama gak nyampe ke lokasi? Insya Allah Pak, kalau lebih 4 jam lagi. Bisa masuk angin saya di situ. Akhirnya saya perlu lagi itu laptop. Ketika sudah nyampe ke lokasi apa yang terjadi kawan, Masya Allah, ada sekolah di sini sekolahnya. Ini tempatnya. Ketika anak mulai bicara di situ, anak disuruh ngasih motivasi ujian nasional untuk anak kelas 6. Kenapa? Ketika nyampe ke sana, kok anak menunggu siswanya gak datang-datang? Bersyukurlah antum berada di Al-Basyariah. Baik, sebelum saya tutup hari ini, Ustaz, ini betul jam? Oh iya, belum 1 jam. Oh beda. Oh baik, anak nunggu komando dari Ustaz. Berarti masih ada waktu ya? Iya, astagfirullahaladzim. Oke, kita lanjut. Bersyukurlah kepada Allah sekalian. Siapa yang masih berkali samudra ini? Kita lihat nanti WNC, kita tunggu dan lihat nanti. Oke, baik people. Anak minta di segmen terakhir ini. Siapa yang berani maju ke depan dan bicara? Anak akan kasih reward untuk dia. Anak kasih hadiah untuk dia. Titipan dari Kementerian Informasi dan Komunikasi yang Istana Negara dan Chandra Production. Cuma anak hitung sampai 5. 1, 2, Masya Allah. Oke, ada fotografer yang mati. Oke, fotografer dulu, silakan ke sini. Yes. Oke, fotografer, foto disimpan dulu kameranya. Oke, baik. Oke, ini saja kawan. Anak pakai mikrofon ini Afwan. Yes. Yuk kelas berapa? Kelas 3 IPA. Oke, kelas 3 IPA. Stay here. You lihat ke depan. Yang pertama, tak ada generasi Al-Basyariah ketika memegang mikrofonnya keliru. Cara memegang mikrofon yang benar adalah bagaimana? Like this. Oke. Yang kedua, tak ada generasi Al-Basyariah ketika mikrofon mati, mikrofonnya off nih. Tiba-tiba ada laporan kayak gini. Tes. Anda diceritakan menjadi generasi peniup mikrofon. Maka program tiup mikrofon karena ini bukan jagung bakar kawan. Jadi gimana caranya? Ketika tes mikrofon, caranya seperti ini. Tes cukup, tak perlu tiup. Tes mikrofonnya. Tes. Saya Karadina dari Al-Basyariah. Oke, ini masih penting. Di Gontor Putri, dia maju ke depan. Saat itu dia mengatakan hal yang sama. Assalamualaikum, saya bicara. Sedangkan 4.000 orang semua tertawa, dia kaget. Terus apa di sini? Good. Lihat lagi ke depan. Yang kedua, Anda pernah MC? Pernah? MC apa? MC nikahan apa MC dangdut? MC acara Gebiar Seni. Gebiar Seni. Oke, lihat ke depan. Saat MC pasti Anda pernah melakukan namanya teks kayak gini. Tak ada generasi Al-Basyariah UMC maju ke depan dan teksnya masih menggunakan map. Anda pakai map, Anda buka itu map. Apabila Anda baca Pancasila dan UUD 45, gunakanlah like this. Namanya adalah cue card. Namanya apa? Di belakangnya logo Al-Basyariah. Kalau ini foto anak, ini foto. Logo Al-Basyariah, you hold like this with your right hand. Itu lebih elegan dibandingkan pakai map. Pegang teksnya nak. Silakan dibaca. 3, 2 operator standby, silakan. Mohon dengan hormat kepada seluruh hadirin dan tamu undangan untuk segera memasuki ruangan. Terima kasih, Bapak Menteri Agama berkenan memberikan sambutan dengan segala hormat. Kami persilakan. Oke, catatannya adalah tak ada MC yang mempersilahkan ketika pimpinan mau bicara, kemudian mempersilahkan kayak gini.
Hadirin, sambutan selanjutnya pimpinan Pondok Pesantren Al-Basriyah. Waktu dan tempat kami persilakan. Tak ada setelah ini yang masih menggunakan waktu dan tempat kami persilakan. Berarti yang dipersilakan bukan Buya, tapi waktu dan tempat. Betul? Ketika MC, jangan salahkan Ustaz Agus sudah maju-maju. Ketika MC mengatakan kepada Ustaz Agus, waktu dan tempat kami persilakan. Jangan salahkan kalau beliau gak maju. Berarti yang akan maju adalah waktu dan tempat. Kenapa gak sekalian taplak meja dan buah-buahan juga nanti gitu? Redaksi yang benar adalah yang tadi. Dengan segala hormat kami persilakan. Ulangi. Bapak Menteri Agama Yang berkenan. dengan segala hormatnya. Dengan segala hormat kami persilakan. Yang kedua adalah speed. Bacanya jangan terlalu cepat. Yang ketiga yang saya suka dari rekan kita ini adalah senjata dalam bicara adalah smile face and smile voice. Orang itu akan nyaman kalau bicara sambil tersenyum kawan. Itu namanya smile face. Suaranya, suara orang sambil tersenyum namanya smile voice. You pernah dengar siaran radio? Orang yang siaran radio itu kan gak lihat makhluknya. Hai, assalamualaikum, selamat pagi. Jumpa kembali bersama saya Chandra di malam hari ini bersama Arda FM Radio Station. Menemani suasana malam ini dari jam 20.00 sampai nanti jam 22.00. Inilah album Noah yang akan hadir dengan Anda dengan tipe lagunya Separuh Jempolku. Itu kan orang sudah senyum kan? Sekalipun dia ngomong sendiri. Good. Nah, paling tidak anak apresiasi bagi yang tampil ke depan. Sebaiknya balikin lagi dapat ke bawah ke kamar. Ustaz Agus mohon kesediaan. Saat itu ada tertidur, tiba-tiba acara selesai dan baca doa lagi. Alhamdulillah ya nafa'ana. Well done, hari ini Ustaz Agus yang terhormat, Buya yang terhormat Hafizahullah. Hari ini well done. No one sleep, kita ada yang ngantuk dari depan sampai belakang, anak rasakan sekali. Ya kan? Jangan sampai seperti orang-orang ini yang tertidur dan merasa dinabobokan. Oke, baik. Berikutnya my people, anak akan menuju ke segmen ke-8 hari ini. Karena ini jangan sampai lupa anak sampaikan kepada Anda semuanya. Sebelum menuju ke segmen 8, kakak kelasnya yang paling terakhir tadi pas berapa sih? Kelas 6. Kelas 6 As-Salah An-Nihaiyah apa kan? Di sini yang depan ada lagi nggak ya? Kelas 5. Wow, paling banyak. Kelas 4. Masya Allah. Kelas 3. Kelas 2. Wow. Kelas 1. Masya Allah. Di belakang lagi semangat. Apa lagi kelas 1 lagi? Yes. Kelas 1 intensif. Kelas 3 intensif. Ada gitu. Anak dulu masalahnya 1 intensif Ustaz. Anak intensif masuk ke 3 intensif. Yes. Anak akan minta mau kelas 5, kelas 6, kelas 1 intensif, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Siapa yang berani hari ini untuk menunjukkan talentnya? Anak dikasih waktu loh, sama Al-Basriyah 30 menit lagi. Apa maksudnya? Ini dia. Operator standby. Kelas 6 udah untuk bicara maju ke depan. Tapi di antara ada semua, anak akan minta untuk maju ke depan. Anak tak mengenal antum, tapi antum mungkin sudah mengenal anak beberapa waktu sebelumnya. Anak akan minta bersurat. Anak akan minta saya seperti ini ya. Caranya bagaimana? Dalam metode 3, 1, 2, 3, beri saya space kosong di tengahnya. 3. Yes. Oke. Tetap duduk rapi. Oke, tanpa suara. Kita samakan dari buat putih tanpa suara. Wait, sudah cukup saya sampai situ saja. Terima kasih. Nyaman duduknya kan?
Kita coba, view-nya akan lebih menarik. Tadi silakan sama rapat. Nah, hari ini anak akan minta operator sudah memberikan signal kalau kami bahwa I choose one of you. Anak antar wahidah minkum. Anak akan memilih satu di antara Anda untuk maju ke depan dan bicara. Bagaimana caranya? Anak akan mengenal Anda pun mengenal hari ini. Tapi anak akan menggunakan satu alat yang akan meminta Anda untuk maju ke depan. Apa maksudnya? Ini adalah pointer, ada laser warna merahnya. Ini laser warna merahnya. Anak paling senang kalau sudah bermain ini. 5.000 orang di Latansa. Ketika anak klik kayak gini, ikutin kemana dia pergi. Operator stable. Ketika laser warna merah ini mengarah fokus ke sebagian dari Anda, ketika di kerudungnya atau di mukenanya ada titik warna merah dan lama di situ, Anda dia yang maju ke depan dan bicara. Operator standby. Semakin Anda bersuara, itu yang akan saya pilih. 5, 4, ini sampai ke belakang. 3, 2. Semakin Anda menunduk, itu yang akan saya pilih. Yes, Anda temukan di sini. 3, 2. Yang maju ke depan dan bicara hari ini adalah istilah you paling belakang. Baik window, semua melihat ke belakang padahal lampunya belum nyala. Nah, Anda dengan alat yang ini warna merah dan gini aja udah takut. Ketika anak bilang paling belakang, semua kepala dari depan, dan kasihan yang di belakang awal. Bukan apa? Nah, dan anak santri mah gak perlu pakai itu. Kelas 5. Kalau tadi dia maju ke depan, itu namanya prepare speech. Prepare speech itu sampai tadi bahasa. Prepare speech itu teksnya sudah disiapkan, nanti tinggal baca. Oh, itu gampang. Kelas 5 minta tawarkan untuk kelas 5. Sekarang namanya public speaking unprepared speech. Teksnya tidak ada. You maju ke depan. Ketika melihat gambar, video, dia langsung bicara. Harus sesuai dengan gambarnya. Dalam kan Anda belum tahu apa yang Anda berbicarakan, gambarnya apa. Anak itu sampai 3. Kalau enggak, anak tawarkan ke yang lain. Kalau masih tidak ada malam ini, anak tawarkan ke putra minggu depan. Kalau masih tidak ada lagi, anak berikan sertifikatnya ke kampus di Universitas Indonesia nanti di bulan depan. Anak tawarkan lupa. Tonton Putri sudah ada maju ke depan. Darussalam Garut ada yang berani. Darussalam Tasikmalaya 2 orang maju ke depan. Kita coba dalam bahasa saya. Operator standby. Kelas 5. Anak itu sampai 3. Kalau you yakin? Yakin kan? Oke, terbukti. Oke, 3, 2, stop. Kita coba tes voice hari ini. Soalnya di UGM anak-anak kampus komunikasi banyak yang gak sanggup. Ternyata santriwati walaupun apapun yang terjadi di depan, ya tinggal maju dulu. Tes mikrofonnya. Tes. Oke, good. Assalamualaikum, saya siapa dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ikram Syauki adalah biasa dipanggil Ikram. Konsulat saya dari Kalimantan Barat, yakni Pontianak. Pontianak.
bubur ayam. Tahu bubur ayam? Oke. Yang termundur kan? Siap ya? Bismillah. Presenter. Anda sudah tahu kalau presenter. Sekarang yang saya minta Anda adalah sebagai reporter. Oke? Kau tenang kawan. Dalam keadaan belum tahu mau bicara apa kan? Oke. Bismillah. Siapa kayak? Boleh beri dukungan support. Oke, penonton semuanya. Inilah reporter pertama dari Al-Basariyah. 3, 2, silakan dibaca. Judulnya adalah Gedung Bursa Efek Robo. Mulai. Gedung Bursa Efek Robo ini terjadi di Indonesia. Detik-detik robohnya terjadi di Selasa lantai 1 tower 2. Ramai sekali orang yang berada di sana dan ternyata bagian umum penataan Selasa area 1 dengan yang lain. Dan ternyata di sini adalah bangunan terlihat rusak semuanya, ambruk bersamaan dengan jam istirahat. Terlihat ada bantuan air yang mulai terjadi di mana-mana, dan situasi panik terjadi di sekitar gedung tower 2 BNN. Seluruh karyawan di kawasan berhamburan keluar gedung untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Oke, closing. Terima kasih, saya bicara. Oke, closing. Terima kasih, saya bicara, sampai jumpa. Terima kasih, saya Ikram Syarifah Anda, sampai jumpa. Oke. Sekarang kelas 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nama saya Syifa Ananda, saya berasal dari Bandung Barat. Oke, Bandung Barat. You harus belajar dari kata kelas 5. Satu evaluasinya adalah virus dalam zona bicara dan reportase adalah banyak yang masih menggunakan grafik. Apa itu grafik? Grafik itu kayak gini. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya adalah saya berasal dari hari ini kita baca tentang Insyaallah Jumat kita akan apakah kalian semua itu namanya grafik. Apa namanya? No grafik. Setelah ini tak ada grafik. Orang yang hebat saat bicara no grafik, tak ada grafik. Makanya yang kedua tidak ada grafik. Siap ya? Beritanya adalah ini dia. Silakan dibaca judulnya. Kebakaran di Tangerang. 3, 2, tenang. Enggak, perasaan dia yang membaca, kenapa antum semua yang enggak? Tenang. Oke, operator berikutnya. Siapa ya? Udah membayangkan pembahasan di Tangerang. 3, 2, silakan. Bicara kali ini adalah sebuah kebakaran di Tangerang yang terjadi pada siang hari ini dan terlihat pada gambar tersebut terlihat pada gambar tersebut dan menyebabkan kemacetan panjang di sekitar ruas jalan sehingga membuat kemacetan yang panjang. Dan kita lihat juga betapa besarnya jadinya menyebabkan kerusakan yang sangat besar. Oke, good. Boleh tepuk tangan. Sebentar, tenang dulu. Pak, ini masih mending. Ini masih mending. Santri loh, Pak. Sekarang Nusantara mendengar. Kalau Al-Basariyah bukan hanya pintar mengaji, bukan pintar kitab kuning, bukan hanya pintar tilawah, you punya soft skill, dan ini salah satunya. Anak yakin orang-orang UI, anak-anak UGM, anak-anak Gunadarma, mereka orang komunikasi saja mereka belum tentu bisa. Ada satu orang Mataram, dia ngomongnya kayak gini. Baik teman-teman, hari ini kita akan mendengarkan, ini adalah berita dilaporkan dari kebakaran di Tangerang. Ngomong pertamanya cakep banget. Pas anak munculkan gambar, astagfirullahaladzim, ini asap ya. Ini api ya, ini api. Ya.
Ini macet, nah ini macet itu macet. Tapi ini enggak, sama itu macetnya. Kan? Itu saya minta hampir ratusan orang di Mataram Sumatera Utara. Anak bilang, itu bukan reporter, ini curhat hari ini. Dia masih penting, ada grafik gak masalah. Jangan terlalu fokus ke situ. Anak suka sekali, ayo kita coba kan jadi yang putra. Kita coba yang putra nanti ya, karena nanti ada reporter khusus untuk putra. Anak gak munculkan di sini. Boleh tepuk tangan buat kedua orang hari ini. Baik, thank you. Silakan. Hilangkan kata lelah aku dengan hilang, maka passion ini akan muncul. Untuk memunculkan passion ini itu gampang. Aku melihat gambar ini. Apakah di amal syariah ini aku belajar sesuai dengan passionnya? You love this school. Anda cinta dengan sekolah ini. Salah satunya adalah dengan gambar ini. Aku perhatikan gambar ini dengan seksama. Ini gambar apa? Gambar apa? Di bagian coba. Kak, ketika melihat gambar jeruk nipis, angkat tangan kiri antum seperti ini, tanpa suara. Anda ambil jeruk nipis, Anda lempar ke tangan kiri antum, dan Anda tangkap tanpa suara. 1, 2, ambil tanpa suara. 2. Berikutnya, angkat tangan kanan antum searah dengan tangan kirinya. Anda akan ambil gambar berikutnya. Ini dia. Anda ambil pisaunya, Anda lempar, antum tangkap di tangan kanan antum, jangan sampai lepas. Mulai. Duduk tanpa suara. Ini yang saya minta. Anda tak perlu belajar tentang the power of thinking ini ke Jakarta, cukup di sini. Wahid, Islami, Salafah, arahkan pisaunya ke jeruk nipis. Sekarang Anda lihat jeruk nipisnya, jangan lihat ke saya. Dibelah jeruk nipis itu kawan. Dibelah dengan perlahan, jangan sampai air jeruk nipis itu tumpah. Kalau tumpah ada gagal di situ. Perlahan ada yang menghayati betul. 1, 2, 3, simpan pisaunya di depan. Lihat air jeruk nipisnya. Ini yang saya minta. 1, 2, arahkan itu air jeruk nipis ke mulut Anda dan Anda langsung minum. Apa yang Anda rasakan? Anda bilang hasil dan bilang ke sini. Kak, jeruk nipisnya gak ada, pisaunya gak ada, tapi banyak ekspresi Anda yang ngaburi gini hari ini. Anda bisa merasakan keberadaannya. Itulah thinking. Sebelum Anda maju ke depan, Anda sudah ngomong, ya Allah, Anda besok mau ujian ya, wah apa gagal ya kayak itu yang akan terjadi. You are what you think. Apa yang Anda pikirkan, itu yang akan terjadi. Setuju? Setuju. Sama dengan gambar ini. Apa yang dengan baik? Perhatikan dengan sesama. Padahal kita nggak tahu itu anak siapa, bayinya siapa. Baru seperti ini. Banyak yang kita berpikir, ya Allah, seakan-akan itu jeruk nipis ada di lidah kita dan ekspresi aku semakin parah hari ini. Ya, itulah thinking. Aku libur hari apa? Ketika libur hari Jumat, Anda yakin Kamis sore aku senang banget. Alhamdulillah ya Allah, ini ketemu lagi hari Jumat kan? Aku Jumat saat itu aku rasakan suasana libur. Orang tua datang, pagi masih senang, Jumat siang masih senang, Jumat sore senang. Habis maghrib aku merapat ke kamar. Ya Allah, besok Sabtu lagi ya Allah, ya Allah cepat banget hari Jumat. Gimana pun jadi orang yang thinkingnya positif, sama hari aja dia sudah nggak suka. Kalau di luar banyak yang nggak suka dengan hari apa? Hari apa? Hari Senin bagi mereka adalah hari yang gak pernah salah tapi sering dibenci orang. Untuk kalangan santri, Sabtu adalah hari yang gak pernah salah tapi sering dibenci.
dibenci santri. Apa salahnya hari Sabtu? Ada. Ternyata virusnya masih ada. Saya yang harus juga. Yang akan terjadi apa selama di kalangan santri? Akhirnya dia tidak mengikuti perannya dan dia stres setelah di pondok. Mau public speaking, mau muhadharah, dia stres. Orang stres itu adalah orang yang tidak tahu dia harus ngapain di pondok ini. Seperti orang ini. Dia stres kawan untuk lihatnya. Hal seperti ini, kalau antum stres berarti sama 20-30 sampai 22-30 nanti adalah kenapa antum nyaman di malam hari ini? Karena anak on-kan jiwa raga antum untuk berada dalam genggaman sang pembicara. Anak pun bicara dari hati. Orang yang bicara dengan hati maka lewat bicaranya akan menerimanya dengan hati. Di-on-kan semuanya dan sama seperti impian Anda. Antum pun punya mimpi, punya dream. Hari ini harus di-on-kan dream Anda. Ketika saya tanyakan, nah, apa mimpi Anda hari ini? 1.500 orang di tanah Gontor Putri hari itu mereka mengatakan, aku ingin menjadi alumni Ustaz. Oke. Ketika ada anak kelas 5 SD, anak Al-Azhar Kebayoran, semua kumpul di DCC dengan orang tuanya. Saya tanya kepada mereka, nah, apa yang kau impikan? Tulislah di kertas sana. Di kertas saya tulis, mimpi saya adalah A, B, C, D. Tetapi ada satu anak, dia berani maju ke depan mengangkat kertasnya. Dia mengatakan, Pak Chandra, aku boleh gak baca mimpianku ini di depan ayah ibuku? Oh, sini saya. Dia maju ke depan dan dia menulis redaksi ini. Ya Allah, harapkan wajah ayah ibuku dari disambar oleh api neraka dan kurniakan surga di tanpa hisab, ya Allah. Itu anak SD, loh. Mimpinya gak muluk-muluk. Ibunya langsung lari ke atas panggung dan dia memeluk anak itu. Makasih sayang, doain. Makasih bunda. Bunda mungkin berat, aku suka anak pada depan bunda. Tapi setiap bulan tadi ini bergerak, aku berdoa untuk bunda. Sempat viral di media doa seorang anak ini. Nah, di Tanah Palu, anak pelekan ini, hampir 2.000 orang menitikan air mata sekalipun itu sempat viral di media sosial. Tapi yang anak tak mau kejadian seperti anak yang ada di Tanah Kendari ini. Ketika di kampus Universitas Halmahera, Sulawesi Tenggara, kami mengisi seminar motivasi untuk calon wisudawan wisudawati. Baru 5 menit anak bicara apa yang terjadi. Di aula sana ada MC maju ke depan. Dia mengasih memo kepada anak. Pak Chandra, sepertinya Bapak tak bisa lanjutkan acara ini. Loh mas, aku baru 5 menit mas ngomong. Iya Pak Chandra,
suasana yang agak kondusif. Itu hampir 500 orang calon wisudawan hampir bubar dari hall itu. Akhirnya saya tanyakan asisten saya, apa Pak Chandra, aku gak bisa ngomong. Kalau Pak percaya silakan menuju ke belakang sana. Anak menuju ke belakang layar, anak buka layar itu ada jendela. Jendela itu anak buka, Masya Allah. Ada anak ketua BEM, dia ketua BEM kawan, ketua badan eksekutif mahasiswa. Anaknya keren banget, kumlot, nilai tertinggi di Unhal Kendari. Tapi hari itu dia tega membunuh ibunya sendiri. Mau bicara apa? Dia alim, dia pintar, tapi gak soleh. Generasi Al-Basariyah harus menjadi generasi yang tak cukup alimah, tapi harus solehah. Orang alimah belum tentu solehah, tapi yang solehah udah pasti alimah. Kasihan anak ibu ini kan. dia ingin melihat anaknya pakai toga. Gara-gara anak itu dia minta uang 150.000 kepada anak itu untuk pulang ke Kolaka. Anak yang merasa gengsi karena di departemen itu merasa dia ketua BEM, dia tarik ibu itu ke belakang, dibunuh ibu itu. Generasi yang soleh bukan hanya alim, yang pintar banyak di Indonesia ini, tapi yang benar itu yang dihidupkan. Ini diprediksi. Ini orang Yaman, dia pengusaha hebat, dia entrepreneur. Tapi hari itu dia berdiri di tanah pasar sambil mengatakan, aku ingin lebih kaya dari ini, siapa yang bisa membantuku? Aku ingin lebih hebat dari hari ini. Aku ingin lebih banyak amwal hari ini, siapa yang bisa membantuku? Akhirnya ada segerombolan orang datang kepada dia, kau ingin lebih kaya dari ini? 101 ada tanda tapi unik. Kau temui ibumu, bunuh dia dan ambil jantungnya kepada kami. Kita akan jual jantung ibumu itu. Akhirnya dia turun dari tanah pasar, lari di atas padang pasir untuk menuju ibunya. Dia membentuk pintu rumah ibunya. Yaumaya iftahil bab. Ini buka pintunya. Anda tahu, ibu yang sudah tua renta, sekalipun dia sudah tua, tapi kalau anaknya sudah memanggil, dia menelusuri dinding rumahnya. Dia sambil mengatakan apa? Anakku memanggil. Dia menelusuri rumah, dibuka pintu itu. Anaknya mengatakan, ibu, aku ingin lebih kaya dari ini. Ibunya mengatakan apa? Ya bunaya, anak mushtaqun bik. Aku rindu kepada anakku. Aku tak ketemu kau di wajah. Anak mushtaqun bik. Aku rindu kepada. Tapi anak itu menjawab, analah tajuhada. Aku tak butuh pelukan ini. Aku tak butuh rasa hidupmu ini. Ya aku butuhkan aku harus lebih kaya dari ini. Tapi ibu itu menjawab, aku hanya minta kepada Allah. Kau pasti akan lebih kaya. Tak cukup ibu. Apa syaratnya anakku? Ada syaratnya. Aku harus membunuh ibu dan mengambil jantungmu ibu. Agar aku lebih kaya dan jantung akan aku jual hari ini juga. Anda tahu apa jawaban ibu? Ibu itu menjawab dengan diri. Nah, jangankan jantung anakku, nyawa sekalipun. Ikana hada sa'idan lak. Jika ini buat kau bahagia, bunuh ibumu ini sekarang juga. Anda tahu, dia pintar, dia hebat, tapi gak soleh. Dibunuh ibu itu. dia dibunuh di tempat dia dilahirkannya, di tempat dia disusuinya, di tempat dia dibesarkannya, dibunuh di halaman rumahnya, bersimbah darah ibunya yang telah membesarkannya. Dalam keadaan ibu itu dibunuh oleh anaknya sendiri dan meninggalnya dalam keadaan sakaratul mautnya karena bahagia berlinang air mata. Dibunuh ibu itu dan dia berteriak, ibu
diambil dan dicari jantung itu. Diambil jantung itu dan dipegang di tangan kanannya. Anda tahu jantung itu dipegang dan dipegang di tangan kanannya. Sambil dia mengatakan, aku akan kaya dan akan lebih kaya dari ini, dan aku akan jual jantung ini. Dia ambil dan dia pegang di tangan kanannya, dia lari di atas padang pasir. Aku akan kaya. Tapi Allah berkehendak lain. Dia terpeleset jatuh, dan jantungnya pun jatuh. Di situ baru dia merasakan tak tega melihat jantung ibunya jatuh. Dia ambil jantung itu sambil mengatakan, ya Allah, aku tak rela melihat jantung ibuku masih berdetak. Anak tak tega melihat jantung ibuku ini tertutupi oleh debu dan pasir. Dan saat itu juga dia sambil mengatakan, daripada seperti ini, lebih baik aku membunuh diriku sendiri. Tapi Allah menggerakkan bisikan seorang ibu kepada anak itu sambil mengatakan, ibu-ibu, anakku, jangan kau bunuh ibumu 2 kali, anakku. Cukup aku yang terbunuh oleh tanganmu. Tapi kau lanjutkan hidupmu, anak. Kenapa anak katakan ini di depan anak-anak Allah saya putri? Kesuksesan kita, sayap kanan kiri kita Ada sang ayah dan ibu. Antum berteriak Pak Chandra, Cukup bicara tentang ibu. Ibuku sudah gak ada, Pak Chandra. Andai kan beliau sudah tak ada, tapi batu nisannya masih ada. Dan antum berteriak, udahlah Pak Chandra, Jumat depan juga Anda pasti ketemu lagi dengan ibu. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Tegakah antum ketika antum pulang ke rumah? Yang ada di situ bendera warna kuning dengan rumah. Antum tanya kan, ada apa di rumahku ini? Antum tanya, siapa yang meninggal? Pasti antum gak tega ketika warga menjawab Ibu Muna, yang hari itu dia pernah mengantarkan antum ke pondok ini. Dalam letih dan lelah dia masih bisa tersenyum depan Anda. Tapi hari itu sudah terkujur kabur. Senyuman itu sudah tak ada. akhirnya Allah menunjukkan kepada kita kalau kita pernah membentak dia. Sebelum Anda pulang dari rumah ke Malang, Anda pernah membentak dia gara-gara Anda pakainya belum dirapikan oleh ibu. Hari itu sudah tertutup matanya. Kita mau bicara apa? Kau goyangkan badan ibu, tapi ibu tak bisa jawab. Tegaklah kita melihat ayah atau ibu kita saat ibu sudah dimasukkan ke dalam keranda. Kemudian dia mengiringnya mengucapkan atau tidak dimandikan oleh orang-orang, disolatkan dan dipasangkan ke dia kubur. Hanya doa orang soleh dan solehah yang bisa mayatnya itu dia diarahkan ke kiblat. Tidak sebuah mayat itu bisa diarahkan ke kiblat Allah. hari ini, detik ini mungkin ibu Anda sudah tertidur, Tapi doanya mengiringi Anda hari ini. Ada pas ketika kalau beliau sudah tak ada, dia ditimbun di dalam tanah sendiri. Yang ada dapat tulisan tertulis nama, dan Anda tinggalkan semua. the power of birrul walidain, Kekuatan utama kesuksesan seorang hamba
Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Kita kasih highlight kalimat itu. Jangan sombong anakku. Jangan sombong. Aku merasa sudah kelas 6, sudah kelas 5, kelas 3 intensi, berbeda dengan itu. Antum punya ayah dan ibu yang harus antum banggakan. Anak tak bermaksud, anak ngomong hari ini aku pulang besok. Bukan itu. Tapi yang maksud di sini adalah justru ketika antum pulang di tengah perjalanan di Al-Basariyah ini sakit ya. Yang diharapkan adalah antum sudah berdiri tegak sebagai muslimah. Antum ini ini dan berkarakter nafik lil ummah, bermanfaat untuk umat. Bismillah. Sekejap kita doakan untuk Buya, untuk istri beliau, untuk pondok ini, Ustaz Agus bersama istri dan keluarga, Ustaz Z, dan untuk kita semua, untuk keluarga dan orang tua kita. Bingung jizani kita billahi mubin. Al-Fatihah. Amin. Nah, hari ini antum dimainkan emosinya. 2 jam yang lalu Anda kemudian tawa, tapi dalam sekejap tawa itu hilang. Yang muncul adalah al-buka, dengan air mata. Al-buka rahmah. Dengan air mata itu Anda yakin bukti kasih sayang kita kepada orang-orang sekeliling kita. Buktikan tepuk tangan kita untuk kita semua hari ini. My people, waktu kita sudah selesai. Saatnya Anda untuk mohon pamit dari hadapan antum. Antum pasti bilang ini saja dengan tanggung jawab. Udah bikin nangis terus tuh pulang. Dan anak suka ketika anak ngomong kayak gini, antum tertawa lagi. Jadi anak lucu melihat wajah Anda hari ini. Anak tak bisa dimarahin satu sini paling ini ketemu lu sudah nangis ketiga. Enggak, sudah terus mereka sudah tertawa lagi. Ya, buktikan senyuman Anda kepada peserta dengan orang tua Anda. Tunjukkan dan tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua hari ini. Baik. Angkat tangan kanan antum sebelum anak tutup. Wahid Islami Salasa. Angkat tangan kanan antum semuanya. Baik, sebelum anak operator sendiri baik. Semua sudah angkat tangannya. Kemudian berikutnya adalah yang saya minta dari Anda, kepalkan tangan kanan Anda semuanya. Silakan Pak Ica diambil media gambarnya. Yang bawa kamera silakan diambil gambarnya. Oke, yang anak minta di hari ini sebelum anak tutup adalah kepalkan tangannya. Wahid Ismati Salasa Al-Basariyah merindukan takbir Anda. Takbir. Generasi muslimah yang berkarakter tak perlu menuju kemana-mana, hanya Allah yang menggerakkan kita semua. Takbir. Orang tua Anda sedang menulang tidur, tapi doanya tak pernah tidur. Takbir. Turunkan dengan perlahan dan tepuk tangan sekali lagi. Baik, saudara, terima kasih sudah berikan kesempatan bagi anak. Tepuk tangan bersama saya luar biasa. Pengurus Osman, ya kan? Terima kasih.